Kelakuan pimpinan pondok pesantren berinisial LM ini emang bejat banget ya. Nggak cuma cabuli santrinya, dia juga mencatat nama Nabi Muhammad dalam menjalankan aksi cabulnya. Peristiwanya terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Syahong, sahabat-sahabat gereja YouTube, silahkan dibagikan video ini di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, agar lebih banyak orang mendengar kesaksian ini, diberkati, dikuatkan dan bahkan juga menjangkau jiwa-jiwa baru. Sahabat-sahabat gereja YouTube yang rindu mau mendukung channel gereja YouTube bisa dengan mengklik tombol berwarna merah. Kelakuan pimpinan pondok pesantren berinisial LM ini emang bejat banget ya. Nggak cuma cabuli santrinya, dia juga mencatat nama Nabi Muhammad dalam menjalankan aksi cabulnya. Peristiwanya terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Kasat Reskrim Polres Lombok Timur AKP Hilmi Manosan Prayogo, LM menjanjikan korban masuk surga agar bersedia melayani keinginan pelaku. Pelaku juga berusaha meyakinkan korban dengan menyampaikan bahwa hubungannya udah direstui Nabi. Bujur itu bikin pelaku leluasa melakukan pencabulan, sampai bisa ngelakuin lebih dari satu kali. Menurut pengakuan korban, perbuatan bejat itu dilakukan di ruang laboratorium pesantren. Kasus itu terungkap setelah salah satu korban bercerita pada orang tuanya. Orang tua korban lalu ngelaporin pelaku ke polisi. Saat ini pelaku udah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. Udah ada 2 santriwati yang ngaku jadi korban LM. Ada indikasi jumlah korban lebih dari kedua anak. Karena itu polisi minta para korban lain buat berani bicara biar polisi bisa ngusut tuntas kasus ini. Kasus pencabulan di pesantren dan lembaga pendidikan lain udah sering terjadi. Ini nggak bisa dibiarin. Pemerintahan harus segera membuat langkah taktis dan strategis biar kasus kayak gini nggak terjadi lagi. Selain itu, orang tua juga harus sadar bahwa ada bahaya mengintai anak-anak kita di lingkungan terdekat kita, termasuk dunia pendidikan, lembaga yang seharusnya aman buat anak-anak. Mari satukan langkah, stop kekerasan seksual terhadap anak. Ngaku perbuatannya direstui Nabi, pimpinan Ponpes di Lombok Timur paksa santriwati layani nafsunya. Pimpinan Ponpes catut Nabi Muhammad untuk cabuli santrinya. Aksi bejat dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur. Pelaku mengaku perbuatannya direstui oleh Nabi. Simak kronologi lengkapnya di sini. Seorang pimpinan pondok pesantren, Ponpes, di Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Lotim, inisial LM, 40, diduga telah menyetubuhi beberapa santriwati. Kasus itu terungkap lantaran sang korban bercerita kepada orang tuanya. Setelah itu, pimpinan Ponpes itu langsung dilaporkan ke polisi atas dugaan tindakan asusila. Seperti diketahui, tindakan tersebut dilakukan dengan iming-iming bisa membuat korban masuk surga. Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, AKP Hilmi Manosan Prayogo menjelaskan LM telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Mapolres Lombok Timur. Modus tersangka ini meyakinkan korban anak bahwa hubungan mereka telah direstui oleh Nabi. Kemudian korban termakan bujuk rayu tersangka sehingga terjadilah pemerkosaan tersebut. Terang Hilmi pada Kompas.com, Sabtu, 6 Mei 2023. Sejak 2022, menurut Hilmi, pemerkosaan tersebut diduga dialami oleh sejumlah santriwati. Namun sementara baru 2 santriwati yang melaporkan peristiwa itu ke polisi. Sementara sudah ada 2 orang yang melaporkan LM, dan kami juga membuka ruang bagi korban lainnya untuk segera melapor dan berani mengungkap kasus ini. Kami dari kepolisian sangat membutuhkan informasi dan kesaksian dari para korban agar kita bisa membuat terang benderang perkara ini, tekannya. Salah satu pelapor adalah NN, 17. Berdasarkan keterangan NN, pemerkosaan yang dilakukan LM terjadi sejak tahun 2022 hingga Maret 2023.
Kasus tersebut terungkap karena korban NN merasa tertekan dan sudah tidak sanggup melayani tersangka. NN memutuskan untuk menceritakan pada orang tuanya. Tak terima, orang tua NN melaporkan LM pada aparat kepolisian. Korban trauma. Sementara itu para korban masih dalam penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, P3KB, Lombok Timur. Kondisi mereka masih tertekan dan trauma sehingga membutuhkan penanganan serius dengan pendampingan psikolog anak. Kepala Dinas DP3KB Lombok Timur, H. Ahmad mengatakan bahwa saat ini pihaknya tetap berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak, LPA, Lombok Timur dan Dinas Sosial. Kasus ini memang tengah kita tangani dan kami berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelamatkan psikis korban anak-anak kita ini, agar mereka tidak semakin trauma. Sementara ini mereka di bawah pengawasan kami, katanya. Kisah lain, nafsu menggebu-gebu, seorang dosen diduga coba cabuli mahasiswi cantik di Bali. Tak kuasa menahan nafsu, seorang dosen berinisial PPA diduga mencoba perkosa mahasiswi cantik berinisial D di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Setelah itu, korban pun langsung melaporkan kejadian tak menyenangkan itu ke Polres Buleleng pada Jumat, 5 Mei 2023, kemarin. Tak berselang lama usai dilaporkan, polisi lalu mengamankan dosen tersebut. Kasus tersebut kini tengah diselidiki oleh Satreskrim Polres Buleleng. Status dosen ini masih sebagai saksi. Dia kami amankan selama 1 kali 24 jam. Ujar Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Pica Armedi, Sabtu, 6 Mei 2023, di Buleleng. Ini masih akan kami selidiki, sambungnya. Ia mengatakan, korban mengaku dilecehkan oleh seorang dosennya. Peristiwa itu terjadi di kos korban yang terletak di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada Jumat dini hari sekitar pukul 1.15 WITA. Aksi pelecehan ini juga tertangkap oleh kamera CCTV. Video rekaman tersebut lalu tersebar hingga viral di sosial media. Dosen tersebut awalnya datang ke rumah kos korban dengan modus ingin membantu permasalahan hidup yang dialami oleh korban. Tanpa rasa curiga, mahasiswi itu pun mengirimkan lokasi rumah kosnya. Namun setibanya di rumah kos tersebut, sang dosen justru melakukan perbuatan tak senonoh. Mahasiswi itu sempat bilang kalau melakukan hal seperti itu lagi dia akan teriak, sehingga oknum dosen ini langsung pergi dari rumah kos itu, katanya. Pica Armedi menyebutkan, pihaknya telah mengamankan rekaman CCTV yang ada di rumah kos korban sebagai barang bukti. Menurut pengakuan korban, oknum itu baru sekali datang ke kos, namun ini masih kami dalami lagi, ungkapnya. Selain itu ia juga telah mengamankan terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Dalam waktu dekat, korban akan divisum untuk memperkuat alat bukti. Ia menyebutkan, kondisi korban saat ini masih trauma. Korban pun telah didampingi unit PPA Polres Buleleng dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, Buleleng. Ada beberapa bagian tubuh korban yang disentuh. Kalau ada luka kekerasan akan terlihat dari hasil visum nanti, tutup dia. Itulah pimpinan Ponpes Catut Nabi Muhammad untuk cabuli santrinya. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar maupun di kolom live chat, dukung terus channel ini agar sampai 1 juta subscriber. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Rindu memberkati channel Gereja YouTube bisa melalui rekening di sini dan bagikan video ini ke grup WhatsApp dan grup Facebook dan semua media sosial saudara, biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya juga menyarankan saudara yang nonton saat ini jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel Gereja YouTube terus dikumandangkan. Nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia, Tuhan Yesus memberkati kita semua.